Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Khususan ila haratul muazzami wal mukarrami kurakum para sahabana Sayyidi Syekh Ahmad Sahib al-Fatah Arifin radhiyallahu ta'ala an al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, ikhwan akhwat saudara yang berbahagia, kembali kepada ayat yang dikutip oleh pengarsa Abhanam tentang ketenangan batin. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan zikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Bapak Ibu sekalian, maka kemudian muncul pertanyaan di batin kita. Saya sudah berzikir, saya sudah latihan duduk diam tawajuh yang lama, tetapi kok batin saya masih gelisah? Kok batin saya masih belum tenang? Bapak Ibu sekalian, satu hal yang perlu kita perhatikan ya, khususnya di dalam latihan duduk diam tawajuh yang lama, yaitu jangan berpikir. Nah, ini kuncinya ya Bapak Ibu. Kunci ketenangan batin itu adalah ketika berzikir, jangan berpikir. Kan di dalam hikmah pengarsa Abhanam itu, kalau berzikir, jangan berpikir. Karena itu pertanyaannya adalah, apakah ketika kita berzikir itu, ketika kita sedang tawajuh itu, ingatan kita terfokus tidak, terkonsentrasi tidak, melekat tidak pada zikir hobi, atau batin kita goplah, ingatan batin kita itu liar kemana-mana, ngablung, ngecaprak, ngalir ngidul, ke timur, ke barat, ke masa lalu, ke masa depan. Bapak Ibu sekalian, selama batin goplah, pikiran kita masih liar kemana-mana, kita belum lagi mengamalkan hikmah pengarsa Abhanam tadi. Kalau berzikir jangan berpikir, kita belum lagi mendapatkan ketenangan batin. Kenapa? Karena kalau pikiran aktif, pikiran masih liar kemana-mana, batin tidak akan mendapatkan ketenangannya. Jadi kenapa batin belum tenang? Kenapa batin masih gelisah? Itu karena pikiran kita masih aktif. Kita masih berpikir, menilai, dan menganalisis di dalam zikir itu. Pikiran yang mana? Yaitu pikiran bawah sadar. Pikiran yang liar, ngablung, ngacaprak, ngalir ngidul itu dengan sendirinya. Jadi liar dengan sendirinya, menyimpang dengan sendirinya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pikiran bawah sadar itu sangat licik, sangat halus, sangat licin, sangat liar, sangat tak terduga. Pikiran atau ingatan bawah sadar inilah yang menjadikan batin kita menjadi gelisah, menjadi tidak tenang. Bagi batin kita yang belum terlatih, batin yang masih bodoh, waduh sangat susah sekali ya Bapak Ibu mengendalikan pikiran atau ingatan bawah sadar ini. Saking liarnya, saking licinnya, saking tak terduganya pergerakan ingatan bawah sadar itu. Tanpa sadar, pikiran bawah sadar itu tiba-tiba menyimpang ke masa lalu. Sekejap kemudian, tiba-tiba terbang lagi dia ke masa depan. Sekejap kemudian, tiba-tiba sembunyi pikiran bawah sadar itu. Entah kemana. Jadi, pikiran bawah sadar itu bisa bersembunyi juga ya Bapak Ibu. Tak terlacak, tak terjejak, tetapi aktif dia. Kita tetap berpikir di batin bawah sadar. Ya seperti ketika kita sedang duduk diam tawajuh, sepertinya tidak ada pikiran, sepertinya tidak ada ingatan bawah sadar yang muncul, yaitu bersembunyi dia, tak terlacak, tak terjejak, tetapi tetap aktif. Apalagi kalau badan psikosomatik, berarti aktif pikiran bawah sadar itu. Bapak Ibu sekalian, sebagian kita ada yang curhat, Ustadz, saya sudah berzikir, saya sudah berusaha untuk tidak berpikir di dalam zikir itu. Nah ini, jadi saya berusaha untuk tidak berpikir. Nah ini artinya kita berpikir ya Bapak Ibu sekalian. Kita berpikir di sini. Kita berpikir, berusaha untuk tidak berpikir. Jadi kita berpikir, berusaha untuk tidak berpikir. Ya ini namanya berpikir juga ya Bapak Ibu sekalian. Jadi di batin bawah sadar, berusaha untuk tidak berpikir itu sama artinya kita berpikir. Ya sama juga seperti saya katakan ke Bapak Ibu. Misalnya, Bapak Ibu tolong jangan bayangkan wajah pasangan Bapak Ibu. Tolong ya, tolong jangan bayangkan wajah pasangan Bapak Ibu.
apa yang terjadi? Terbayang ya Bapak Ibu. Pasangan Bapak Ibu itu tetap terbayang. Padahal tadi saya sudah melarangnya lah Bapak Ibu. Jangan bayangkan. Tapi loh kok malahan terbayang ya Bapak Ibu. Ya sama seperti orang putus cinta. Pokoknya aku harus melupakan dia. Bagaimanapun aku harus melupakan dia. Apa yang terjadi? Semakin ingat, semakin tak terlupakan. Jadi bukan malahan lupa dengan mengatakan pokoknya aku harus melupakan dia. Justru dengan demikian semakin kuat ingatannya, semakin tak terlupakan. Ya sama seperti tadi, saya tidak boleh berpikir. Bagaimanapun di dalam latihan duduk diam tawajuh kali ini saya tidak boleh berpikir. Apa yang terjadi? Semakin berpikir, semakin aktif batin intelek bawah sadar kita itu. Lalu kemudian bagaimana caranya agar tidak berpikir ketika zikir? Cara agar tidak berpikir ketika zikir ya kembali kepada zikir. Kembali kita menguatkan fokus dan konsentrasi ingatan batin kita pada zikir hobi. Jadi ketika batin melekat pada zikir hobi itu berarti batin tidak berpikir. Nah kemudian menyimpang berarti aktif batin intelek bawah sadar kita itu. Kembalikan lagi ke zikir hobi. Nanti menyimpang lagi ingatan batin itu ke yang lain. Berarti masih aktif dia, balikin lagi. Maka dengan latihan yang terus menerus, batin akan semakin kuat melekat pada zikir hobi. Maka dengan demikian, batin intelek pun menjadi lebih pasif. Semakin kuat ingatan batin kita melekat pada zikir hobi, maka semakin pasif batin intelek itu. Makin tidak berpikir kita di dalam zikir itu. Kadang ada juga Bapak Ibu, Ustadz, Alhamdulillah saya tawajuh kali ini sama sekali tidak berpikir. Saya hanya sedikit merasakan pegal-pegal di badan. Nah ini pun kesalahan ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tolong perhatikan. Yang dimaksud tidak berpikir di sini adalah tidak berpikir bawah sadar. Jadi pikiran itu ada dua ya Bapak Ibu. Pikiran sadar ini kecil persentasenya 10%. Ada pikiran bawah sadar. Ini persentasenya 90%. Sangat kuat sekali. Pikiran bawah sadar itu mengendalikan kita. Jadi yang dimaksud berpikir di sini bukan berpikir sadar ya Bapak Ibu, tetapi berpikir bawah sadar. Memang secara sadar kita mungkin tidak berpikir, tetapi di bawah sadar, nah seringkali kita tidak sadari akan hal ini. Ternyata kita telah berpikir bawah sadar. Seperti tadi, saya tidak berpikir, tetapi badan saya pegal-pegal. Nah ini nih, katanya tidak berpikir, tetapi kok badan psikosomatik, kok badan pegal-pegal, kok punggung berat, kok kaki kesemutan, kok kepala pusing, dan kesakitan psikosomatik lainnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, bila badan mengalami kesakitan psikosomatik, maka sesungguhnya yang demikian merupakan tanda bahwa batin intelek kita aktif. Kita telah berpikir, telah menilai, kita telah menganalisis di batin bawah sadar. Jadi Bapak Ibu, bila kita ingin mengetahui apakah batin bawah sadar kita itu berpikir atau tidak, batin intelek kita itu aktif atau tidak, perhatikan badan. Badan ini lebih jujur Bapak Ibu mengenai kondisi batin kita. Bila badan mengalami kesakitan psikosomatik, maka itu tanda batin kita telah berpikir, batin telah menilai, batin telah menganalisis di dunia bawah sadar. Psikosomatik merupakan tanda bahwa batin intelek masih aktif. Semoga bisa dipahami ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian, nah ini agaknya sangat serius ya Bapak Ibu. Bila ketika kita latihan duduk diam tawajuh yang lama, kemudian kita mengalami psikosomatik yang sangat parah di badan, kaki kesemutan dengan sangat cepat, kepala sangat pusing, pandangan gelap, tangan kram. Kita merasakan sangat berat di dalam duduk diam tawajuh yang lama itu. 10 menit rasanya seperti bertahun-tahun. Kita seperti bertempur, seperti perang di dalam duduk diam tawajuh. Padahal 10 menit tidak lama. Maka tolong perhatikan di sini ya Bapak Ibu. Bila kita mengalami kesakitan psikosomatik yang
parah demikian, maka itu pertanda batin masih menyimpan memori-memori negatif dominan. Batin masih menyimpan memori trauma, memori sakit hati, memori kemarahan, memori kesyirikan, atau memori-memori negatif dominan lainnya. Maka saya sarankan di sini ya Bapak Ibu, bila kondisinya demikian, sebaiknya tunda dulu latihan duduk diam tawajuh yang lama. Silahkan perkuat dulu zikir jaharnya, zikir nafyu itsbat, la ilaha illallah. Untuk apa? Untuk membersihkan sampah-sampah batin dominan itu. Karena akan sangat susah untuk membangun fokus dan konsentrasi zikir tawajuh bila batin masih memelihara sampah-sampah dominan yang negatif itu. Bila kita tetap memaksa, wah bisa berakibat buruk loh Bapak Ibu pada badan. Nanti bisa makin stres, makin gelisah. Kenapa zikir jahar? Karena di dalam zikir jahar, di dalam anasir zikir jahar itu ada musik, ada tarian, ada irama di dalam zikir jahar itu, di mana anasir zikir jahar ini sangat bagus, sangat membantu untuk batin yang gelisah yang disebabkan oleh sampah-sampah batin dominan itu. Dengan zikir jahar akan lebih mudah bagi kita untuk membuang dan membersihkan memori-memori negatif dominan tadi itu. Ada trauma, tawajuh, wah bisa kacau tawajuhnya. Jadi tunda dulu latihan tawajuh. Kalau masih trauma, ambil zikir jahar. Karena zikir jahar itu ada musiknya, ada iramanya, ada tariannya. Dan anasir zikir jahar ini lebih mentenangkan batin yang gelisah disebabkan oleh trauma itu. Atau memori-memori sakit hati yang lainnya. Ada video khusus ya Bapak Ibu, saya berbicara tentang hal ini. Bagaimana proses zikir jahar itu membersihkan sampah-sampah batin dominan. Silahkan diperiksa di video-video saya sebelumnya ya Bapak Ibu sekalian. Jadi begitu ya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Ketika kita latihan duduk diam tawajuh yang lama, jangan mencari-cari ketenangan. Mencari ketenangan itu sama artinya kita berpikir, mencari cara, bersiasat, mengakal-akali untuk mendapatkan ketenangan itu. Maka semakin ketenangan dicari, artinya semakin aktif batin intelek kita itu. Maka tentu saja semakin liar batin itu. Dan tentu saja tidak akan diperoleh ketenangan itu. Akibatnya batin pun menjadi semakin gelisah. Bila batin sudah gelisah, maka akan muncullah sifat-sifat jelek. Muncul kebencian, kemarahan, bahkan keserakahan juga. Bahkan juga akan berkembang ke sifat-sifat jelek lainnya. Jadi jangan cari ketenangan ya Bapak Ibu di dalam latihan duduk diam tawajuh yang lama. Tugas kita hanya zikir, zikir, dan zikir. Ketenangan batin itu merupakan buah dari zikir. Ketenangan batin itu akan hadir ketika batin semakin kuat melekat pada zikir khofi di titik latifah kolbi. Di dalam kita latihan duduk diam tawajuh yang lama itu. Ya seperti kebersihan, ketenangan itu. Mencari kebersihan. Nah, bagaimana caranya mencari kebersihan itu? Bagaimana caranya mendapatkan kebersihan itu? Berpikir tentang kebersihan. Apakah diperoleh kebersihan itu? Hanya dengan berpikir tidak akan diperoleh ya Bapak Ibu kebersihan itu. Ya kebersihan itu baru didapat kalau kita amalan. Ya kalau tidak amalan tidak akan dapat kebersihan itu. Sampahnya tidak disapu, kotorannya tidak dibersihkan. Ya selamanya tidak akan diperoleh kebersihan itu. Ya sampahnya disapu, kotorannya dibersihkan, baru bisa diperoleh kebersihan itu. Ya demikian juga ketenangan itu ya Bapak Ibu sekalian. Seperti di dalam ayat tadi bahwa dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Kita berpikir pada ketenangannya. Ya tidak akan kita peroleh berpikir ketenangan. Selamanya tidak akan kita peroleh ketenangan. Fokus kita pada zikirnya. Zikir saja yang banyak. Zikir, 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 dan zikir. Maka lama-kelamaan batin itu akan mendapatkan ketenangannya. Maka kapan ada waktu, kita perbanyak zikir kepada Allah. Dawan pengarsa Abanom, bila kita ada kesempatan, lalu kita ingin berzikir, langsung aja zikir. Jangan terlalu banyak berpikir. Jangan terlalu banyak
pertimbangan. Untuk apa? Dalam upaya untuk membina dan mengendalikan pikiran kita yang bodoh, yang liar dan tak terduga itu, dalam upaya mengendalikan batin bawah sadar kita. Tetapi ya zikirnya yang serius ya Bapak Ibu. Jangan asal zikir, jangan asal duduk tawajuh. Karena kan ada pesan dari pengarsa Abah Anom ya Bapak Ibu sekalian di dalam kuliah beliau. Akhirnya kudu memperhatikan. Lain sekedar zikir, nundutan, kajian pikiran ngalar ngedol, kajian moal hasil, moal. Jadi zikirnya yang serius. Jangan asal zikir. Ngantuk dibiarkan. Pikiran kemana-mana dibiarkan. Ya tidak akan ada hasilnya. Mual hasil, moal kata pengarsa ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga ada barokahnya untuk batin spiritual kita, khususan ila haratul muazzam wal mukarram guru agung para sahabat Sayyidi Syekh Ahmad Shahibul Wafat Tajul Arifin dari Allah Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.